Acara yang kedua, sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin kepada ayahanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan yang mana garing di antara kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana sehat diawetkan sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah taala mengumpulkan kita dalam keadaan yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan yang kita perbuat pada hari ini menjadi penyebab Allah taala muliakan kita, zuriat kita di dunia dan di akhirat. Beruntung pian sebagai orang tua yang menyekolahkan anak di SD Qur'ani Al-Mumtaz atau di madrasah atau di pondok-pondok lain, terutama di SD Qur'ani Al-Mumtaz. Kenapa jadi pian menjadi orang tua yang beruntung? Jawabannya karena kita di SD Qur'ani Al-Mumtaz ini nang dipelajari adalah Al-Qur'an. Nang dipelajari adalah ilmu sembahyang, ilmu berwudu. Bahasa kitanya SD Qur'ani Al-Mumtaz ini bisa juga disebut dengan majelis ta'lim untuk tingkat madrasahnya. Artinya ketika anak pian belajar Al-Qur'an, maka pian bagagawi di rumah, ibu-ibu pian begawi entah di kantor atau di SD atau di pasar, itu dapat kiriman pahala anak pian dari sini nang akan Allah taala catatkan di catatan amal pian seberataan. Jadi pian asik begawi tapi menyekolahkan anak di SD Qur'ani Al-Mumtaz, lalu inya belajar sembahyang, pahalanya gasan pian. Lalu inya belajar Quran, pahalanya gasan pian. Bahkan jar ketika seorang anak belajar Bismillahirrahmanirrahim, maka ada 3 orang, ulun bakat tangah, ada 3 orang yang mendapatkan keuntungan ketika anak pian kadusagen belajar Al-Haqqumut Takasur, kadusagen belajar sampai amba yatasaalun, tuanya Allah taala lepaskan daripada api neraka. Nomor 3, gurunya nang melajari pun Allah taala lepaskan daripada api neraka. Inilah keberuntungan nang luar biasa. Itu nomor 1, pahala mengalir ke pian. Nomor 2, banyak di antara anak-anak itu pian nang kada mau belajar Al-Qur'an. Terkadang nak datangi rumah guru sana, sakalinya napa kada datang ke rumah guru, bahpang napa ke PS hibak. Nak datangi rumah guru sana mengaji Al-Qur'an, sakalinya napa ke lapangan main bola sidin. Tapi alhamdulillah anak kita hakon. Ya kan otomatis pian ini sebelum memasukkan ke sini otomatis betapan ikam hakon lah anak masuk ke SD Qur'ani Al-Mumtaz, pasti pian betapan lawan anak pian. Ternyata Allah taala gerakkan. Ini ada WA hanyar tadi bulah orang tua anu guru ajar anak ulun kada jadi masuk, kenapa kada mau sekolah? Ada di antara anak itu nang kada mau sekolah, kuitannya aja nang hendak menyekolahkan anaknya kada mau sekolah agama, kada mau belajar Al-Qur'an. Adapun anak pian alhamdulillah pian mendaftar dan pian pasti manakoni hakon lah sekolah di SD Qur'ani Al-Mumtaz, lalu hakon lalu mendaftar. Berarti itu adalah nikmat nang luar biasa Allah taala gerakkan, berikan taufik kepada anak pian sehingga mau belajar tentang Al-Qur'an. Banyak anak di luar sana nang kada mau. Buktinya tadi hanyar tadi mau ya ulun kada jadi masuk gue jar anak ulun kada mau, mudahan tahun dudi mau. Nah itu. Nah kemudian anak itu adalah bukan sekedar hadiah dari Allah, tetapi anak itu adalah amanah. Bukan sekedar hadiah tapi amanah.
Amanah ini harus kita jaga seberataan. Ulun bisi anak, pian bisi anak. Kita harus menjaga anak ini. Kenapa ini amanah? Apa aja? Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap pemimpin itu akan ditanya dengan tentang rakyatnya. Jadi ulun sebagai pemimpin, siapa rakyat ulun? Anak ulun. Pian sebagai pemimpin, siapa rakyat pian? Anak pian. Semakin banyak bisi anak, semakin banyak bisi rakyat. Ya lah. Nah, tetapi karena pemimpin ini akan ditakoni. Bahkan terjadi kisahnya itu di dalam kitab di neraka. Di surga, kuitannya di surga. Sekalinya kuitannya sudah bernikmat-nikmat di surga, lalu anaknya masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi nang jar anak tadi, ya Allah, pian kada adil. Kenapa? Jadi kada adil jar Tuhan. Mama ulun di surga, kenapa ulun di neraka? Memang mama ikam beramal beribadah, ikam kada beramal beribadat. Hanya ikam beramal beribadah, ikam di surga juga. Lalu ujar nang anak, kada adilnya kayak ini, ya Allah, pada Allah Ta'ala maha tahu. Ulun ini jadi masuk neraka karena kuitan ulun kada melajari ilmu agama. Kuitan ulun asik berdua laki bini ke majelis, ulun makam ditinggal di rumah. Kuitan ulun asik begawi, ulun kada dilajari tentang ilmu agama. Ujar Tuhan, napa? Malaikat, keluarkan kuitannya dari surga, masukkan ke dalam api neraka. Jadi ada pian anak itu memasukkan kuitannya ke dalam neraka. Kenapa? Karena kuitannya kada melajari ilmu agama. Ada juga kuitannya di dalam neraka, anaknya di surga. Lalu ujar anak tadi, Allah, di surga ini kan penuh kenikmatan, cuma ulun kada nikmat. Kayak apa aja bidadarinya, kayak apa aja makanannya di surga, cuma ulun kada nikmat. Kenapa? Karena mama ulun ada di dalam neraka. Babang aja Tuhan, kayak apa supaya nikmat? Bilanya pian hendak mau Allah ulun nikmat di surga, masukkan nih kuitan ulun yang di neraka nih, masukkan ke dalam surga. Nah, mudahan kita bisa anak penyelamat kita karena di hari kiamat. Ada pian orang tua datang, guru jar anak ulun tuh jar bilanya ulun datang ke rumah tapaknya muha ulun. Ini bila datang ke rumah tapaknya muha ulun. Jadi ujar tuan guru tadi adalah pian masukkan ke pondok pesantren kadeda, adalah dimasukkan ke madrasah kadeda, adalah dikawanakan lawan orang alim kadeda juga. Bapang napa gawean anak pian? Ulun suruh guru jar maharagu sapi. Oh, jar tuan guru cocok aja anak ikam tuh sayang lawan sapi, tapaknya muha sapi ya Allah. Kayak itu juga tak bawa-bawa karena akhirnya anak ikam sayang lawan ikam, jangan tapaknya yo muha ikam itu. Jadi penting nih kita menyekolahkan anak ke sekolahan agama. Mun anak tau bian lah kada sekolah agama. Ini SD ini sebenarnya kayaknya umum pang, tapi intinya di dalam SD Qur'ani Al-Mumtaz ini 80% itu agamanya. Jadi pian jangan takajud karena belajar umumnya itu karena bisa dijelaskan oleh Ibu Mustaqimah itu mulai habis zuhur belajarnya, mulai jam 1 sampai jam 2, dan insya Allah 1 jam itu sesuai standar dinas pendidikan. Pian bisa takunakan aja. Jadi walaupun 1 jam kita belajar umum itu sesuai dengan apa kategori daripada dinas pendidikan. Jadi mulai jam 8 sampai jam 12 itu agama aja melulu. Nah, jadi bilanya anak nelet pian kada disekolahkan agama, jangankan di akhirat, di dunia kan sudah mau olah sakit hati. Di mana di dunia mau olah sakit hati? Di telepon, nauzubillah telah di telepon orang karena kada belajar agama. Ya nang gawiannya menarkoba. Waalaikumsalam. Ini mamanya si anu kah, abahnya si anu kah, inggih. Nih datangi anak ikam di penjara. Jangankan di akhirat, di dunia kan kuitan sudah sakit hati. Kenapa? Karena anaknya kada belajar ilmu agama. Cuma lain pian anak nang belajar ilmu agama, jangankan di akhirat, di dunia kan sudah membahagiakan. Ulun alhamdulillah beberapa kali mau olah mama menangis. Nah, itulah alhamdulillah beberapa kali mau olah mama menangis. Kenapa? Ulun mahotbah, ulun berceramah, menangis. Itu tuh ulun sedih kah ceramah ulun kada jer. Bapak kan apa jadi menangis, syukur bisa anak kawa baca ramah. Nah, barangkali mudahan itu nang terjadi lawan pian kena. Nah, melihat anak jadi imam tarawih pian, apalagi coba bayangkan. Ini kada sambutan ngarannya, ini ceramah ngarannya ini lah. Itulah. Coba bayangkan pian. Pian meninggal. Lalu anak 3 ikong. Nang seikong memandi,
nang seikung menyembahyangkan memimpin jadi imam, nang seikung mentalkinakan kayak apa bahagianya kuitan. Lain 3 anak kada sekolah sebarataan, nang seikung tukang kamera, nang seikung tukang video, ya Allah, itu telah kuitan di kapan tuh, nang mau video aja tak. Kurina mah elangi kuitan ke kubur, ya nang MP3 nang diputarakannya, nya kada bisa baca Yasin. Itu kan 10 tahun sekali mah elangi kubur kuitan, sabet kubur kuitan, ya Allah. Salamullah ya sadah je umbah dilingai haro ngarannya cangcengho ya. Elangi kubur Cina sekalinya itu. Nah, tetapi terakhir dari ulun, tetapi target itu di SD Qur'ani Al-Mumtaz untuk kelas 1 lah, untuk kelas 1 yaitu paling minimal hafal sampai surah Ad-Duha. Nah, tetapi perjalanan kami 2 tahun, alhamdulillah ini 2 tahun sudah Pak. Jadi berdirinya itu di tahun 2020 awal, tanggal 13 Juli 2020 itu mula-mula belajar. Dan santri kelas yang tahun pertama itu 49 orang. Kemudian yang tahun yang kedua, yang tahun ini tadi itu 81 orang. Kemudian yang tahun ini nih angkatan Bebuhan Pian 2022-2023 itu hampir 90 orang. Nah itu jadi 3 kelas saja sebenarnya sudah 1, 2, 3 kelas 3. Itu pengalaman kami yang kelas 1 sampai surah Ad-Duha ada nang tercapai, ada nang kada. Memang kita jujur kada seberatan tercapai. Tetapi kenapa jadi kada tercapai? Ada beberapa faktor. Nomor 1, memang anaknya kurang kuat dari segi hafalan. Nah ini kami kan memaksakan. Ini ada juga nang menjadi apa bola liar lah. Nah harus ulun jelaskan. Ikam jangan wani-wani aja memasukkan di situ aja. Dipaksa menghafal. Kasihan anak ikam kalau kena gagilaan. Menurut ulun kadeda pang lagi lah sampai wah ini menghafal Quran gara-gara menghafal Quran gagilaan rasa kadeda. Nang jadi gagilaan itu tahu lebihan memikirkan dunia. Diputusi pacar kah ya Allah, nah, itu tadi ditipu orang kah ya nang gagilaan. Buka aja sejarahnya, buka di Google menghafal Quran lalu gagilaan tuh kadeda. Kecuali dicampur tadi dengan urusan dunia. Nah itu ada jauh bola liar nang kayak itu, artinya dipaksa menghafal. Kami kada pernah memaksa menghafal. Bilanya naik ya untung inya kayak itu tah. Jadi di antara faktornya kenapa kada sampai target karena memang anaknya kurang kuat dari segi hafalan dan kami kada hakun menaikkan kecuali memang kuat hafalan. Itu nomor 1. Nomor 2 ada juga pian anak tuh kuat hafalan tetapi jarang turun. Dalam seminggu itu ada nang sekali kada turun. Yo pian dalam seminggu sekali kada turun, dalam sebulan 4 kali. Dalam setahun berapa tuh? Ya kalah banyak tuh 40 kali kada turun. Inilah nang mau olah target kita tuh kada sampai. Karena dalam waktu 45 hari kalau kada salah itu naik jilid, kena naik jilid pulang. Nah ini tempulo ingat ulun. Hari ini hari Kamis, hari Jumat, tanggal 4 tuh hari apa kira-kira? Hari Senin lah. Nah ada ngulun makan dari Ustadz Fitri lah sebagai koordinator kami. Itu kena pian diundang membawa anak pian ke sini. Tanggal 4 ya hari Senin. Nah jadi kena jam 8, jam 9 pian bawa anak pian ke sini untuk tes jilid. Nah, jadi kayak ini bahasanya bilanya kawa diandak di jilid 2, langsung jilid 2. Kada perlu jilid 1 supaya jangan membuang-buang waktu. Bilanya kada kawa jilid 1, bilanya kada kawa di jilid 2, andak di jilid 1. Tetapi ada juga anak itu kada kawa di jilid 1. Jadi kami kelasakan kelas pra ngarannya tuh, kelas pra. Jadi ada pra ummi, ada jilid 1, ada jilid 2. Nah bahkan misalnya ada diantaranya yang sudah jilid 3, kawa jilid 3 tesnya. Nah kita anak di jilid 3 jadi lebih cepat kayak itu. Nah jadi ulun umumakan sekali lagi karena ulun kirim undangannya di grup WA khusus SD. Jadi hari Senin tanggal 4 jam 9 nah pian berhadir di tempat ini tes untuk anak pian menentukan jilid berapa. Nah ya tadi target tadi kada tercapai kecuali 3 orang nang bersungguh-sungguh. Nomor 1 guru harus semangat. Justru itu setiap hari kami itu mengevaluasi guru terus supaya lebih semangat.
Nomor 2 murid, murid harus semangat. Nah, murid semangat ini tugas sekolahan dan tugas di rumah. Jadi tugas sekolahan untuk mengolah murid itu semangat, dan tugas di rumah orang tua nak mengolah anak itu kayak apa supaya semangat. Nah itu. Kemudian nomor 3 pulang, yaitu semangat orang tua. Nomor 1 semangat mencarikan rezeki nang halal, man akalal halal atau at jawarihu sya'a am aba. Barang siapa memakan nang halal, maka otomatis anggota tubuhnya itu pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya man akalal haram atau asad jawarihu sya'a am aba. Barang siapa memakan nang haram, maka anggota tubuhnya itu pasti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sya'a am aba, dikehendaki atau kada dikehendaki. Nah itu nomor 1. Nomor 2, kena pian, bilanya anak pian datang ke rumah, pian tentuakan waktu. Antah laki pian atau pian ibu-ibu, ulun jujur bisa ulun nang mau ulangikan hafalan anak ulun, bisa bini ulun. Nah jadi malam antara maghrib lawan isya napian ulangnya kan hafalannya. Kenapa? Karena inya di sekolah belajar agama dari jam 8 sampai jam 12 saja. Nah sisanya itu di rumah bersama pian. Nah justru itu semangat orang tua kayak apa caranya setiap malam atau 2 malam sekali misalnya pian atur jadwal semangat untuk mengulangkan hafalan anak di rumah. Nah itu. Bahkan karena pulang pian takoni, nak belajar napa hari ini? Belajar tentang bab wudu mah anu nak lajarikan pang abah atau mama baudu tuh kayak apa gerang. Nah model kayak itu bisa juga. Ada kuitan menelponi ulun menangis. Kuitan santri siswa angkatan pertama ada menangis. Uma guru jer, ulun guru aja waktu baudu ditagur anak ulun, mak kayak itu pian baudu salah. Kenapa? Ujar guru nong kayak ini jadi contohakan pian. Jadi alhamdulillah guru aja anak ulun menagur ulun tetangis. Artinya apa yuk? Bukan tetangis tersinggung kada. Tetangis itu untung bisa anak sekolah agama walaupun kelas 1 kawa menagur kuitannya nang salah baudu. Itu karena memang sembahyangnya dilajari kayak apa cara sembahyang per sehari itu mun kelas 1 itu per rukun. Misalnya ruku, kayak apa supaya ruku baik seberataan. Nah itu tenang akan kami ajarkan kepada anak pian itu. Nah barangkali ini yang bisa ulun sampaikan. Salahnya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Ini barangkali tadi sudah dikenalkan bang lah. Jadi ulun pengenalan pulang terakhir nah. Ya Allah ngaran ulun Haji Muhammad Hamidan. Nah jadi karena bila pian terdapat di jalan tagur aja ulun. Itu entah terdapat di pasar kah. Ulun terkadang kada pinando. Nah itu karena ada orang tua siswa, orang tua santri. Alhamdulillah ini sekitar tahun ini 500 orang seberataan dari PAUD-nya, kemudian dari SD-nya, kemudian dari pondoknya itu hampir 500 orang seberataan. Jadi bila pian terdapat lawan ulun tagur aja. Ini ada juga kawanan pian ulun guru aja. Bilanya terdapat pian di jalan kada purun menagur pian. Kada purun artinya kalau purun ya kalau kada nangga itu adalah kada purun menagur pian nyata ulun jeung kalau di kieu purun ya kalau nah itu. Nah jadi barangkali Nabi sallallahu sampaikan saya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ayahanda yang telah memberikan sambutan acara. Kita mendoakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan hijrahnya. Selanjutnya, sambutan yang kedua dari Kepala Sekolah Qur'ani SD Qur'ani Am-Mumtaz. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga tadi tuh kayak mengantuk, kayak itu kah atau apakah entah itu entah bujuran mengantuk atau muhasabah diri habis mendengar sambutan atau tausiah lah tadi dari pimpinan kita Ustadz Haji Muhammad Hamidan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari dan kesempatan ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di tempat yang penuh berkah ini guna mengadakan rapat pertama para orang tua, ayah bunda, wali anak. Entah itu ada yang dihadiri oleh ayah, bunda, paman, kai, nini atau siapapun itu. Kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Bobohan pian sudah bersedia meluangkan waktu hadir pada tempat dan acara ini. Adapun hari ini adalah penyampaian teknis ataupun program pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang ada di PAUD Qur'ani Al-Mumtaz dan SD Qur'ani Al-Mumtaz. Apa sih bedanya? Mungkin tidak ada bedanya. Dari segi jenjang pendidikan, baik itu PAUD dan SD yang ada di sini itu sama. Hanya saja ada pertambahan jam mengajar, jam belajar, dan yang istimewanya di sini difokuskan atau dibanyakan presentasinya daripada pembelajaran umum. Kenapa juga tidak disebut madrasah? Karena kita juga mengenalkan pembelajaran umum dan insya Allah kita pun memiliki 2 surat tanda tamat belajar, yaitu madrasah dan ijazah umum dari Dinas Pendidikan. Adapun sistem pembelajaran kita sama seperti SD, hanya saja kegiatan kita dari pagi dari jam 8 teng sudah ada di sini. Itu tuh sampai jam 2 kita bagi dengan beberapa sesi. Yaitu ada sesi pembelajaran madrasah, ada sesi pembelajaran ummi, dan ada sesi pembelajaran umum. Yang mana untuk pembelajaran madrasah dan pembelajaran umminya itu kurang lebih 80%. Sedangkan untuk pembelajaran umumnya yang kita sampaikan dan kita bimbing di sekolah kurang lebih dengan durasi waktu 20%. Tapi jangan khawatir. Untuk ketercapaian perkembangan anak, indikator yang telah ditetapkan oleh kementerian melalui kurikulum 13-nya insya Allah tercapai. Nah, jadi tidak dihilangkan, tetap tersampaikan. Cuma maksudnya kita press dengan durasi sekian itu, insya Allah kita tetap bisa. Nah, jadi kegiatan kita dari jam 8 sampai ke zuhur itu khusus ilmu agama. Habis zuhur ke jam 2 itu khusus umum. Sedangkan di hari Jumat sendiri itu kita tidak ada kegiatan ummi dan madrasah, tetapi kita kegiatan anak-anak semua di dalam musola ini, yaitu maulid. Nah, jadi kita setiap minggu mengadakan acara maulidan. Dan selain itu kita juga mengadakan program ziarah bulanan setiap bulan. Ada yang memang nantinya anak itu wajib mengikuti dan bisa secara mandiri sendiri. Ada yang tidak wajib dan didampingi dengan orang tua. Kita juga ada kegiatan outbound. Outbound keluar sekolah. Nah, mungkin ke depan semoga kita bisa lebih sering lagi istilahnya mengimbangi waktu belajar anak yang mungkin agak lebih banyak. Tapi insya Allah walaupun agak banyak, karena ini usia dini, usia dasar, anak-anak itu santai, enjoy. Karena ustadz pengajar dan guru pengajar kita pun mengajarnya bahasanya itu walaupun tegas, tapi kada jua nang kayak guru nang bahari.
nang dicatuk, nang diapa, nang di apa dibirat, dibiho, insya Allah mengasuh dengan ketegasan namun tetap penuh kelembutan dan kasih sayang. Jadi yang selama ini anak-anak tuh tidak merasa terbebani. Cuma sekali lagi seperti yang disampaikan Ustadz tadi, kemampuan anak tuh berbeda-beda. Dan keberhasilan suatu pendidikan itu didukung dengan 3 faktor. Ya tadi, guru pengajarnya semangat, anaknya semangat, orang tuanya pun semangat. Ini sudah misalnya anaknya kada tapi hakun sekolah, mama sakit kepala kada turun, gini kayak ayuh kada turun. Bu si anu sakit kada turun. Namun anak ulun pribadi, selama inya sekolah di sini, mun masih kawaja biar temuntah biar panas, inya kada mau kada turun. Dan alhamdulillahnya kada pernah merasa terbebani. Di tahun pertama memang kada terlihat dan tadudi lawas bener di jilid 1. Tahun tadi nih banyak keluhan masuk mau WA ulun. Bu, anak ulun hanya jilid 1. Bu, anak ulun kada naik-naik. Bu, hampir setahun sudah masa di jilid. Mohon maaf, anak ulun pun saat di kelas 1 lawas benar di jilid 1-nya. Apakah ulun protes? Kada, karena ulun saat menaruh anak ulun dan menitipkan di sini sudah ulun serahkan ke sekolah. Sekalipun ulun kepala sekolah, tapi kalau ada orang tua yang melihat, sekalipun yang menangis ke kantor, mohon maaf, silahkan selesaikan masalahnya sendiri. Anu maya Ustadz maya anu silahkan. Selagi baik, Ustadz tetap harus dihormati dan dihargai. Kan Ustadznya datang biar rajanya. Istilahnya memberi kepercayaan diri, memberi kemandirian. Bukannya dia apa ya Ustadz? Kayak apa tadi Ustadz? Akhirnya anak yang sudah hampir amun pian dangarakan ulun tadi mah dicatuk Ustad, walaupun misalnya bahasanya kayak ini aja begayaan aja pian lah kasih duduk lalu aja kepada dipukul lah diapalah. Akhirnya ketika itu diterima, anak akan terus menyampaikan penyampaian yang keliru. Jadi selektiflah dalam menerima penyampaian anak. Ulun mengalami sendiri, anak ulun pernah mak ulun dicekik anu mak hah kayak apa tadi mau dicekik sampai muntah lah. Nah hari ini alhamdulillahnya sudah tahu mana itu berita penyampaian yang benar, mana itu yang keliru. Alhamdulillah pas di kelas 2 luar biasa, tanpa dipaksa, cukup dibimbing. Karena terus terang seperti yang Ustadz Hamidan sampaikan, ulun sendiri tuh sibuk dan mungkin keterbatasan dalam ilmu itu. Karena kan kita kalaunya kita mau mengajar orang bolah wadai harus bisa dari koki, dari sep. Hendak melajari urang kursus menjahit harus bisa. Menjahit akan baju urangnya amun kada tukang jahit, bisa perot, bisa kehalusan, bisa keganalan. Demikian pun apalagi kalau masalah ilmu agama. Kada bisa ibaratnya tuh bahar atau sekedar panduan online. Buka YouTube, plak. Jadi harus diserahkan dengan yang ahlinya supaya jadi bujur-bujur. Karena itulah ulun mempercayakan juga anak ulun sekolah di sini. Dan alhamdulillah hafalannya di juz 30 sudah selesai. Dan bacaannya, mahrajal hurufnya melebihi kakaknya yang sudah di kelas 5. Kakaknya masih pendalaman lagi dan hanya hendak naik ke Al-Quran. Sebelumnya kakaknya di Al-Quran sudah. Tapi ketika ulun membandingkan bacaan yang ading dengan yang kakak, lepas. Kada apa-apa babulik pulang. Nah kadang kita orang tua anak tulak mengaji ke siapa, mengaji juz 1, juz 2, juz 3 hehehe tang ada betamat. Kada tahu kita kada memantau, karena kan dari guru juga kada ada standar inya kelulusan naik. Jadi naik terus mudah tang ada betamat ya. Nah kalau di sini Fian insya Allah apalagi untuk pembelajaran Umi ini dikoordinatori oleh yang memang berpengalaman dan memang di bidangnya. Dan beliau juga pun sudah sering mengikuti kegiatan lomba-lomba di provinsi dan alhamdulillah mendapatkan baik itu juara 1, juara 2, yaitu Ustadz Fitriadi AMD. Jadi kita itu ada
guru-guru pengajar, tim Umi namanya, yang pian lihat baju merah, memang muda-muda. Kalau pian menilai muda, bahasanya ada yang kena-anakan ya. Tapi yang namanya guru, tetap guru. Kalaupun ulun di sini sebagai kepala sekolah atau sebagai orang tua murid, ulun tetap menghargai karena sidin guru anak ulun. Kada-kada pian terdapat, umpama ada tetangga pian itu yang mengajar. Haikal, si Anu kayak apa tadi? Sahal kayak apa belajar sekolahan? Memang kada masalah dan kada ketulahan. Tapi kayaknya bahasanya apalagi untuk didengar anak pian kurang pantas dan kurang sopan. Dalam hal ini ulun kada meminta tim atau guru-guru ulun dihormati, tapi setidaknya dihargai mereka sebagai pengajar. Kalau pian menghargai, insya Allah apa yang didapat anak pian itu juga mendapatkan keberkahan. Nah, tadi pengajar, habis itu anak yang bersemangat, yang selalu pian turunkan terus. Walaupun tidak ada hukuman misalnya pasnya izin, tetapi dari segi nilai ketidakhadiran itu juga akan diperhitungkan ketika nilai sama disandingkan dengan yang aktif, dengan yang tertib di sekolah, dengan yang perilakunya lebih baik, itu akan menjadi bahan pertimbangan. Dukungan orang tua ini sangat perlu dan utama karena pembelajaran di sekolah ini durasinya lebih sedikit daripada di rumah. Kita dari jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Berarti kurang lebih 6 sampai 7 jam aja di sekolah, hanya seperempat hari. 3/4 harinya ada di rumah. Nah, jadi kami di sini juga memohon dan menghimbau untuk kiranya orang tua bekerja sama melanjutkan pembelajaran yang ada di sekolah ke rumah. Ulun bu ay kada bisa membaca Al-Quran, pian jangan menyuruh-nyuruh ulun, makanya ulun suruh anak ulun bersekolah di sini. Kada papa, pian takoninya belajar apa tadi? Mendengar pang, seandainya juga pian kadang, oh tuh surah apa tadi? Sini pang, bukakan di YouTube. Nya ada aja tulisannya metode Umi. Atau pian jaga akan atau kayak mana, ada aja caranya dan ada aja solusinya. Dan di sini ulun sampaikan, nih mumpung ingat, ketika pian mengantarkan anak pian sekolah dan menitipkan di sini, berarti pian sudah mempercayakan pengasuhan dan pendidikannya. Kami pun berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga menjaga anak-anak pian, amanah yang luar biasa ini, ke sekolah. Tetapi bila mana akan terjadi insiden atau apa, itu di luar batas kemampuan kami. Fitrahnya kami sebagai manusia pasti ada kesalahan dan kehilafan. Karena yang kami jaga ini benda bergerak makhluk hidup, bukan benda mati. Jadi pastinya anak pian tuh ada yang namanya bekasnya sorangan lah di rumah. Di sekolahan banyak ratusan, berapa ratus, pasti kayaknya ada pergesekan, ada tegak kawan, ada kawan yang jahil. Tapi sekali lagi ulun minta tolong kebijaksanaan buhan pian. Pertama, cerdaslah dalam menerima informasi. Yang kedua, besarkan hati anak-anak pian dengan cara misalnya, oh nak tadi misalnya si anu mah menyepak ulun. Oh mungkinnya kada sengaja pintarnya, kada mah ada sedih tendangnya, ada sebaknya baastilah. Oh berarti inya kada tahu caranya berteman dengan baik dan kada tahu cara menyayangi teman. Maafkan sayanglah karena Allah cinta orang yang pemaaf. Jadi kita ajarkan atau ahlak-ahlak Rasulullah ketika gini kayak ini tetap sabar, tetap memaafkan. Karena ini riskan dan rentan terjadi. Selalu ada dan ulun sampaikan hari ini pun nanti ada lagi kejadian padahal sudah disampaikan. Kami melarang keras orang tua yang menghakimi anak orang di sekolah ataupun di rumah ataupun di jalan yang masalahnya ditimbulkan saat di sekolah. Orang tua mengintervensi orang tua yang lain. Dan ke depan kami akan berlakukan sanksi. Bila mana ada orang tua yang menghakimi anak orang lain, sekalipun dengan kata-kata, misalnya kayak ini, kamu ini nakal bener.
tuh pian memberi label do anak orang. Maukah pian diberi label juga anak pian nakal? Karena sesungguhnya anak itu tidak boleh diberi label. Nakal itu label, tidak ada kanakan tuh yang nakal. Hanyanya belum mengerti, nya aktif, tenaganya banyak. Atau pian mau WA, atau pian menyampaikan langsung ke orang tua, anak ikam tahulah semalam hantam anak aku, menunjuk anak aku, dasar anak ikam mendidik lah bla 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 bla. Mohon maaf, kami akan berlakukan sanksi. Atau ke ustadz atau guru pengajarnya. Pian boleh menyampaikan, baik itu ke ustadz atau guru pengajar, tadi saat di sekolah Rizkon diganggu kawannya, menurut informasi Rizkon, dan ujar inya Bu Ai kepalanya dicatuk. Nah ini pincul nah Bu Ai, inggih ulun minta tolong selesaikan dua pian. Bagus bahasanya. Amun pian tadi Bu Ai di sekolah si anu kayak apa Bu Puan pian mengajar kayak apa pian mana? Kami sudah berusaha. Nah, kalau penyampaian kami akan mentelusuri, dan biasanya kami akan menggali informasi dan menemukan entah itu guru pengajar, anak yang bermasalah kedua-duanya, dan beberapa kali sudah yang keliru. Contoh kemarin lah ulun tangani jadi rasa lucu, masalah duit. Bu, duit si Ano diambil si Ano Bu, 20.000. Jadinya kada belanja. Oh iya Kak Inggih. Sokarinya ulun panggil anaknya keduanya, berkisah pang ibu mendengar. Sekalinya jar seikung nih inya hendak yakut yang dibawa oleh kawannya. Yang seikungnya bisi duit 20.000, inya banyak bisi duit membawa duit 100.000. Nah ajarnya, aku hendak yakut ikam, ayuha dibarinya yakutnya. Nah ikam aku bari duit kada jar kawan. Sudah ulun sasahi Bu Ai inya jar. Dan kawannya pun mengiyakan, iya kawannya tuh menyasahi dan kada mengambil ke duit tuh. Tetapi inya bukah biar aja kada apa-apa aja karena merasa meminta yakut kawan. Nah beritanya keliru. Dan orang tua murid nih ibaratnya langsung aja menaguk. Sama kayak semalam tuh ada dipukul bahasanya. Anak sama anak. Ketika ulun konfirmasi dan ulun rekam nih dengan polosnya anak tuh bercerita. Ulun kada banyak-banyak dan ulun kada intervensi. Apa kejadian, termasuk saksinya apa kejadian yang ada semalam. Jadi anak soleh yang jujur, Allah maha melihat. Katakan yang sesungguhnya, tidak perlu dilebihkan, tidak perlu dikurangkan, tidak perlu takut kepada siapapun. Jadilah anak yang jujur. Yuk kisahkan. Kisahnya ulun rekam, ulun kirim kepada orang tua yang bersangkutan. Anak tuh biasanya berbohong ketika kita memberi peluang. Kenapa nak? Siapa Ma'anupian? Nah, pertanyaannya aja sudah keliru. Siapa Ma'anupian? Tadinya anaknya anak bepadah, ulun maya tadi begayaan. Tahantuk karena sudah siapa Ma'anupian, bahasanya pertanyaannya sudah pertanyaan tuh mengikat. Siapa? Berarti ada nama. Nah, sama kayak PAUD. Anak PAUD tuh tidak boleh diberi pertanyaan dalam artian pertanyaan tuh lebih manual atau satu aja. Ini apa aja misalnya, otomatisnya menjawab bukan apa yang ada di dalam ini air. Sebenarnya cukup tanyakan ini apa. Ini air, ini botol, ini bening, ini oren, semuanya benar. Nah, karena PAUD dan SD ini adalah satu kesatuan, yaitu masa keemasan anak, golden age, di mana anak itu terlahir dengan 100.000 sel miliar otak. Ketikanya dilahirkan ke bumi, 1.000 sel miliar otak, pian azankan, bertambah pulang otaknya tuh sinapsnya tuh berkembang kayak akar. Ketika pian bentak, putus 100, ketika pian pukul, pian cubit, pian kibit, putus lagi ratusan. Nah, kenapa sebenarnya di usia 0 sampai 8 tahun ini kita sangat perlu memasukkan anak kita ke pendidikan, baik itu PAUD ataupun SD, karena ini masa keemasan di mana otaknya itu berkembang 80% sampai dia berusia 12 tahun. Tetapi ketika kena usianya di atas pada itu berkembangnya kada banyak lagi, sekitar 30% aja.
Nah, jadi dan anak itu ada namanya multi level intelligence, kecerdasan majemuk. Dan di dalam pendidikan ada 5 aspek perkembangan anak yang meliputi moral agama, bahasa, seni, fisik motorik, kognitif. Yang ada semua anak bisa semuanya, yang ada anak hanya bisa salah satunya. Tugas kita dan sekolah memfasilitasi. Pian sama mengarahkan dan memfasilitasi. Jadi di sini kita sama-sama bekerja sama. Nah, itu tadi seputar pembelajaran. Kalau pembelajaran umum, semua guru-gurunya adalah guru-guru yang memang bersertifikat pendidik, guru-guru yang berijazah di bidangnya. SPD, PGSD. Dan yang mengajar pembelajaran umum pun guru-guru yang sudah lulus sertifikasi provinsi dan diakui yang dikeluarkan oleh pusat. Jadi semuanya ada legalitasnya dalam mengajar. Untuk administrasi sekolah yang misalnya pian kebetulan sudah ada dananya, memang ada beberapa yang cat ulun yang mungkin masih ada terbentur dengan yang lain atau yang urgen, insya Allah kami berusaha memaklumi. Yang sudah tersedia mohon segera melakukan pelunasan. Dan yang di sana sekali lagi ulun sampaikan seperti yang tertulis di formulir, itu tuh ada 3 yang tercover di dalam sana untuk seragam, yaitu jas merah yang akan dipakai anak, jas atau blazer yang akan dipakai anak setiap hari Senin dan Rabu menggunakan seragam merah putih. Sasirangan yang akan dipakainya setiap hari Selasa dan Kamis. Olahraga yang akan dipakai setiap hari Sabtu. Karena hari Jumat anak-anak memakai gamis putih semua, baik perempuan ataupun laki-laki, kerudung putih, peci atau kopiah putih. Adapun baju seragam merah putih yang pian misalnya sudah ada bisi, silahkan itu dipakai. Kalau ada yang betitip, kami pun juga ada menyediakan, karena ada bulun kadakawa cari-cari, bisalah minta tolong, silahkan. Nah, seragam pramuka kita menggunakan pramuka siaga yang ada listbannya di tangannya. Jadi kalau beda, memang beda karena di Tanah Laut kalau tidak salah baru ada 2 sekolah yang memakai. Kalau ada di Ambungan, di Pabahanan sama di sini. Nah, habis itu di daerah Kota Baru 1. Dan ini sebagian kami masih memesan. Nah, dan akan kami informasikan. Jadi misalnya kayak di grup lah, nah kayak yang banyak lah di grup tuh, mungkin ada yang kada senang terlalu bising. Sebelum ada diinformasikan, pian tunggu aja. Misalnya kan, Bu, apabila baju datang banyak bejurut. Tunggu, kami akan informasikan. Dan kita akan memasuki hari pertama kita tahun ajaran baru ini tanggal 15 Juli 2022. Itu di hari pertama orang tua boleh mengantar, boleh mengawasinya sampai depan pintu. Usahakan karena ini sudah besar-besar dan sudah melalui tahapannya sekolah PAUD di TK, berarti anaknya sudah mandiri. Jadi hari pertama tuh di depan aja, karena amun buhan pian berbuat ke dalam kelas atau kemana kesasakan. Nah, hari kedua, ketiga boleh menunggu berada di area lingkungan sekolah. (15, 16,
Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, sampai 4 hari kan ada 4 hari. Di hari Senin pertama, orang tua murid tidak diperkenankan lagi berada di dalam lingkungan sekolah. Dan bahkan ini sudah ada beberapa anaknya yang tanpa orang tuanya mengantar di hari pertama langsung ikut antar jemput. Nah, jadi berarti di minggu pertama aktif pembelajaran, karena yang pertama tuh mungkin sosialisasi aja dulu, itu tuh tidak ada lagi orang tua yang menunggu atau berada di lingkungan sekolah. Kalaupun pian mau menunggu, silahkan menunggu di luar. Misalnya pian koler bulik kejauhan ya, silahkan tunggu di luar. Tidak ada yang di area sekolah. Nah, untuk yang baju seragam ini, kita ada pengukuran, yaitu tuh pengukurannya berdasarkan ukuran SML atau di atasnya. Itu tuh nanti ada di luar dan akan dipanggil sesuai absen, kecuali kalau orangnya tidak ada, baru lanjut. Nah, di sana karena pian bisa. Dan untuk jas, karena semalam tuh belum bisa dari sananya, karena kayak ini jas sidin mau olah sebuting 2 boy sama aja lawan mau olah 50 atau 100. Karena sidin ibaratnya harus mengganti mal dan sebagainya di penjahit itu. Jadi kami diberi ukuran baju, tapi yang itu akan menjadi ukuran untuk jas. Kalau untuk ukuran sesirangan ada SML, XL. Kalonya ada yang besar daripada itu, berarti di atas daripada itu. Di sana ada 6 guru-guru kita yang akan mencatat. Jadi pian misalnya keluar karena tuh misalnya berempat atau berapa, jadi pian cukup menasukkan itu. Dan bagi pian yang kada betitip baju seragam merah putih ataupun pramuka, kada perlu. Kalau pian membeli di luar, ukur di luar, silahkan. Cuma sekali lagi ulun informasikan kalau untuk pramukanya menggunakan pramuka siaga. Kira-kira rasa tersampaikan semuanya sudah, baik itu tata tertib orang tua. Nanti mungkin saat pertama turun ke sekolah kami akan sodorkan lagi kertas yang boleh dibaca sama orang tua sebagai apalah, itu ada aturan. Dan karena pian tanda tangani, karena bilangnya disampaikan kayak ini aja biasanya ada yang kada ingat. Nah, dan untuk SPP tahun ini dan tahun kemarin itu sama, yaitu sebesar Rp200.000. Cuma bedanya di tahun itu tidak ada lagi snack. Jadi snacknya bawa masing-masing dari rumah. Kalau anak ulun biasa sarapan pagi roti atau susu, nya bawa bekal makan. Belanja di sekolah. Tuh kalonya saat mau bawa bekal nasi, kalau kada di sini juga ada kantin. Ada nasi, ada mie dan lain-lainnya, ada susu dan lain sebagainya. Atau pian membawakan bekalnya dari rumah. Dan usahakan ketika hendak berangkat ke sekolah, anak-anak tuh perutnya sudah terisi, minimal susu kah. Dan usahakan juga guringnya tuh kada malam-malam, karena tuh guring di sekolahan mengantuk. Nah, itu aja kira-kira yang ulun sampaikan. Di sini ulun sekali lagi tidak menggurui atau mengajari, karena buhan pian jauh lebih bisa, lebih senior daripada ulun dalam mengasuh anak-anak. Di sini kita hanya sharing aja dan mohon kerjasamanya. Kalaupun ada salah dan hilap, pastinya itulah berasal dari diri pribadi ulun selaku manusia biasa. Ulun mohon ampun yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih, selamat datang dan selamat bergabung di PAUD Qur'ani Al Mumtaz dan SD Qur'ani Al Mumtaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pian menitipkan anak-anak pian di sini, kelak anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, tahfiz Quran, dan pian pun dalam berusaha mendapatkan keberkahan. Nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh pian bertanya langsung di sini mewakili teman-teman. Boleh di luar sama guru-guru atau sama ulun langsung. Dan ulun minta halal minta redo, seandainya ada chat yang belum ulun baca atau ulun balas, itu mungkin karena chat ini anak-anak di sekolah sini pian berlakukan jam dan peraturan di sekolah, di rumah. Anak-anak memegang HP dari datang sekolah misalnya ke jam 4 boleh bermain. Habis itu, habis asar dan sampai mendekati jam 6 silahkan bermain di luar atau bermain di dalam, interaksi komunikasi dengan saudara, dengan siapa. Kalau ulun lah kayak itu, dari habis maghrib ke isya tidak ada memegang HP, belajar. Setelah itu ulun memang masih perbolehkan di habis isanya memegang HP. Nah, di antara jam itu biasanya ulun pun berupaya kada memegang HP. Bila mana perlu urgen, paksa ulun curi-curi. Jadi HP-nya tuh bertaruh. Jadi ada kededa kita, HP itu tetap aman. Dan kalaupun ulun kededa, misalnya hari libur boleh dipegang setelah jam 10 ke atas. Dan itu pian adakan perjanjian dan dengan kesepakatan. Insya Allah berhasil. Supaya cukup waktunya. Nah, itu saja dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Qurani Al-Mumtaz, Ibu Mustaqimah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Dan sambutan yang ketiga dari Ustadz Fitriyadi selaku koordinator Ummi di SD Qurani Al-Mumtaz. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ulun ulangilah supaya kedengaran semangat buan pian. Adalah awal penambahan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggih, sudah kedengaran semangatnya. Cuma ulun minta tambah semangatnya lagi. Ulun ulang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggih, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang ulun hormati Tuan Guru Haji Muhammad Hamidan selaku pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin. Guru, ulun izin di sini guru menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang kedua yang ulun hormati Kepala Sekolah SD ku Al-Mumtaz, yaitu Ibu Mustaqimah SPD, izin mula. Yang ketiga kedida lagi. Yang ketiga yang ulun hormati Dewan Guru Ummi dan Dewan Guru Madrasah, yang buhannya tuh memakai baju habang-habang. Itu kena calon guru anak buhan pian. Meskipun muda, meskipun masih santri, tapi insya Allah pengajaran mereka sudah imbang dengan standar di Ummi atau di metode Ummi. Yang berikutnya yang ulun hormati wali murid calon peserta didik baru, buhan abah-abah, buhan mama-mama, acil-acil, yang ulun hormati dan yang ulun sayangi calon siswa dan siswi SD ku Al-Mumtaz, dan ulun ucapkan selamat bergabung di sekolah SD ku atau SD Qurani Al-Mumtaz.
Ulun tanpa mengurangi rasa hormat ulun lawan buhan pian berataan, izinkan ulun di sini menyampaikan sepatah dua patah kata. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalam Allah yang sangat amat sempurna. Tidak boleh dibaca Al-Quran itu dengan asal membaca, tanpa memperhatikan dan mengikuti aturan yang ada dalam ilmu tajwid. Seorang pembaca Al-Quran tanpa mengetahui tata tertib yang diatur dalam ilmu tajwid dapat diumpamakan seperti pengemudi mobil yang tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Dia hanya tahu ada jalan, tapi tidak mengetahui jalan-jalan mana yang perlu ditempuh, dan tidak mengetahui jalan-jalan mana yang boleh ditempuh atau boleh dilalui. Dan dia pun tidak mengetahui tempat mana yang boleh berhenti dan tempat mana yang boleh berhenti dan tempat mana yang dilarang untuk berhenti. Akibatnya, kalau ada pengemudi mobil seperti itu, maka akan mengganggu keamanan lalu lintas, yang akhirnya ada kejadian kecelakaan dan lain-lainnya. Dan karenanya dia tidak luput dari tanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan pastinya tentunya dia menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Oleh sebab itu, seorang pembaca Al-Quran sudah sewajarnya dan sewajibnya memperhatikan betul-betul hukum-hukum tajwid. Di samping itu, dia juga harus memperhatikan tempat yang mana boleh berhenti atau yang disebut dengan waqaf, dan begitu pula hendaknya memperhatikan tempat-tempat yang dilarang berhenti. Sebab membaca Al-Quran hukumnya adalah fardhu ain. Artinya setiap orang yang membaca Al-Quran, masing-masing orang yang membaca Al-Quran itu harus menggunakan ilmu tajwid. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu wa man lam yujawwidil qur'ana athimu. Yang artinya, orang yang membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya wajib atau fardhu ain bagi setiap pembaca Al-Quran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid, tanpa mengetahui aturan-aturan yang ada di dalam ilmu tajwid, tanpa mengetahui makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf, tanpa mengetahui sifat-sifat huruf, maka orang tersebut termasuk dalam orang yang berdosa. Padahal Al-Quran yang dibacanya, tapi malah dapat dosa. Kenapa? Karena inya kada mengetahui di mana tempat keluar huruf, apa hukumnya bacaannya, di mana sifat-sifat hurufnya. Karena sebab itu dia tergolong orang yang berdosa. Dari perumpamaan di atas dan keterangan yang tadi yang disebutkan, maka terdoronglah Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Mumtaz. Di sini anak pian sekolahnya double. Pertama, anak pian pagi itu disuguhi dengan pendidikan agama. Nah, itu ranahnya Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Mumtaz. Yang kedua, pendidikan anak buahan pian karena di waktu siang. Di waktu siang itu SD namanya, ya disebut dengan SD-ku Al-Mumtaz. Jadi pagi pendidikan agama, siang pendidikan umum. Nah, karena itulah Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Mumtaz untuk merealisasikan, untuk mewujudkan membaca Al-Quran dengan bertajwid kepada calon peserta anak didik mereka. Dan alhamdulillah, cara itu dengan pertolongan Allah
dapatlah sebuah metode belajar mudah membaca Al-Quran yang disebut dengan metode ummi. Nah, jadi di sini alhamdulillah pondok pesantren sepakat memakai metode ummi, meskipun di luar sana banyak metode. Di antara metode yang tertua adalah metode Baghdadi, di bawahnya lagi ada metode Iqra, di bawahnya lagi ada metode ummi, tilawati, qiraati dan lain-lain. Di sini memilih metode ummi yang insya Allah isi dari metode ummi tersebut, pertama ringkas, yang kedua mudah dimengerti, yang ketiga mudah dipelajari, dan yang keempat mudah diajarkan metode tersebut. Nah, terkait metode ummi, maka kami di sini ada memiliki target atau pencapaian. Adapun target kami untuk kelas 1 SD ku Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Mumtaz, insyaallah untuk jilidnya ummi itu ada 6 jilid. Setelah tamat jilid 6 baru kena lanjut Al-Quran. Nah, untuk kelas 1 jilidnya insyaallah paling maksimal itu sampai 4 jilid. Dan untuk hafalannya untuk kelas 1 lagi itu sampai surah Ad-Duha insyaallah. Yang mana target yang sudah ulun sebutkan tadi tidak bakalan terrealisasi, tidak bakalan terwujud tanpa adanya dorongan semangat 3 orang. Mungkin sudah disampaikan tadi. Pertama, semangatnya murid. Murid ini selaku peserta didik. Bilanya santri itu atau murid itu aktif belajar, bahasanya tuh inya garing-garing sedikit aja, dipaksakannya belajar, itu sudah kategori semangat. Yang kedua, untuk mencapainya target tersebut perlunya semangat dewan gurunya. Nah, ini tugas buahan kami yang memberikan motivasi kepada guru-guru ummi. Yang ketiga, tentunya tidak luput adalah peran buahan pian berataan, yaitu selaku orang tua dari peserta didik anak baru tadi. Nah, bentuk semangatnya pian apa? Yang pertama, buahan pian rela bepanas behujan mengongkosi anak pian, membayari SPP, mengeluarkan untuk nukar buku dan lain-lain. Nah, itu sudah kategori semangat. Dan yang kedua, bentuk semangatnya pian yang jangan ditinggalkan adalah pian selalu memanjatkan doa untuk anak-anak buahan pian. Doakan anak buahan pian, mudahan inya semangat belajar, mudahan inya sikap paham, mudahan inya cepat naik jilid. Insyaallah pencapaian kita yang sampai jilid 4 tadi untuk kelas 1 dapat tercapai. Nah, mungkin hanya itu. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita memohon. Mudah-mudahan dengan adanya metode ummi ini dapat membawa manfaat dan berkah untuk calon peserta didik kita dan untuk kita semua khususnya, serta mudah-mudahan membawa manfaat dan berkah untuk kaum muslimin dan muslimat umumnya, dan semoga menjadi amal jariah untuk para guru-gurunya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari ulun, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fitriadi yang sudah memberikan sambutan. Kita doakan juga semoga beliau panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu tanya jawab antara orang tua siswa dan siswi dengan pihak sekolah. Untuk nama-nama yang dipanggil silakan keluar, dan untuk nama-nama yang tidak dipanggil silakan duduk dengan tertib. Untuk ini waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum acara kita tutup, jadi kita tanya jawab dulu. Jadi ulun berikan kesempatan bagi pian yang hendak betakon, silakan, baik dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak. Hah? 2 menit. Ada bilanya karida kita tutup.
Atau jelas saja kah sudah pian dari bapak-bapak? Ibu-ibu? Kayaknya jelas saja lah. Ada. Jadi barangkali sudah jelas saja tadi, dan ulun tegasakan di sini tadi dari Ustadz Fitri, bila nyapian melihat pengajarnya ini kenapa pena anum-anum. Nah itu pang barangkali lah kendala di luar. Artinya aku koler aja memasukkan ke SD Quran nih, kenapa gurunya anum-anum, gurunya halus-halus. Nah tapi perlu pian ketahui, Dewan Guru Ummi di tempat kami ini itu seberataan bukan 1 2 aja, itu seberataan sudah lulus sertifikasi, baik yang ada Ummi di kabupaten dan sertifikasi Ummi di Banjarmasin. Itu alhamdulillah, dan ada sertifikasinya. Bahkan bukan itu aja, dewan pengajar pengawasnya itu tadi Ustadz Fitriadi, beliau alumnus Ma'had Ali Martapura. Kemudian ada lagi dewan Qur'annya itu Ustadz Yayan, itu beliau alumnus Tahfiz Guru Wildan. Dan alhamdulillah Sidin menghafalkan sudah 30 juz, sudah 4 hatam. Barangkali pian buka aja video hataman Guru Wildan yang tahun tadi kalau kada salah, tahun dahulunya 2 tahun sudah Sidin lulus. Nah jadi itu ada videonya nang Sidin diwisuda oleh Guru Wildan. Nah jadi itu dewan pengawas-pengawasnya. Nah itu, nah barangkali ini Nabi Sallallahu sampaikan. Sekali lagi minta halal, minta ridho dunia akhirat, dan apabila ada kesalahan mohon diampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pian kada bertanya, paksa ulun bertanya. Bu, amunnya tadi pembelajaran umumnya tadi lebih sedikit, kayak apa? Bahasanya anak ulun tuh kayaknya kada tertinggalkah atau sama aja kah? Bahasanya capaian perkembangan pembelajaran umumnya dengan di sekolah SD lain. Nah, karena niat kita menuntut ilmu agama untuk akhirat, alhamdulillah dunianya insya Allah dapat juga. Jadi dunia akhirat kita dapat dan berkah aja. Nah, dan selama ini kami pun juga sudah menggali referensi dengan guru-guru, karena guru-guru pengajar kami pun juga guru-guru terbang yang mengajar di SD lain. Dan sudah kami bandingkan, tercapai sesuai standar. Bahkan anak-anak yang sekolah dengan beberapa sesi di sini, dengan sesi durasi pembelajaran umumnya lebih sedikit, alhamdulillah bisa mengerjakan soal-soal ulangan umum yang memang sesuai standar tadi. Jadi sudah kami bandingkan beberapa sekolah, kalau pang telemah nih sekalinya karena ini terlalu banyak pelajaran ilmu agamanya, banyak hafalannya, waktunya sedikit dan di jam siang. Ternyata kada sama aja. Nah itu yang ulun sampaikan. Dan selanjutnya ini kita ke pengukuran baju. Jadi yang nama anaknya dipanggil, silahkan pian membawa anak pian keluar ke sebelah. Nah di samping yang belum dipanggil, mohon bertahan dan tertib. Budayakan antri dan sambil kita melihat rangkaian kegiatan. Insya Allah semaksimalnya jam 11 kita sudah selesai. Itu aja, minta halal dan ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yang selanjutnya itu acara yang keempat, yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, maka kita pintakan kepada pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Muhibbin untuk membacakan doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma ja'alna min khawasil mahbubina laka fi khairi wa la tuhabbibna ila sa'iri makhluqatika fi afiyatin tammah ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini.
Kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon ampun dan mohon maaf apabila ada penyampaian kami, ada kesalahan atau kekhilafan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.